warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine. And Miss Aizah, fine too. Before we start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, Miss Aizah punya pantun. Seekor kucing lari pagi, tak sengaja bertemu kura-kura. Banyak pantai di bumi pertiwi, mari kita berkunjung ke sana. Pastinya berkunjungnya kalau COVID-nya sudah selesai ya teman-teman. Beli semua di Shopee, gratis ongkir. Teman-teman, apakah di HP kalian atau di HP orang tua kalian terinstal aplikasi Shopee, Lazada, Bukalapak, atau Tokopedia? Apakah kalian tahu apa sih fungsi dari aplikasi tersebut? Teman-teman, keadaan geografis Indonesia memberikan keuntungan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Di antaranya adalah Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Bisakah kalian sebutkan sumber daya alam apa saja yang ada di Indonesia? Hari ini kita akan mempelajari materi pengaruh keadaan geografis Indonesia terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Materi ini kita pelajari agar kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kebutuhan kita. Teman-teman, coba kalian perhatikan peta Indonesia berikut. Berdasarkan letak astronomis dan geografisnya, Indonesia disebut sebagai negara maritim karena Indonesia memiliki wilayah lautan yang luas. Coba kalian sebutkan profesi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan laut dan apakah hasilnya? Ya, betul. Profesi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memanfaatkan wilayah laut yaitu nelayan, petani garam, dan petani rumput laut. Sedangkan hasil kegiatan ekonominya yaitu berupa ikan, garam, dan rumput laut. Selain disebut sebagai negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Sekarang, coba kalian sebutkan petani apa saja yang ada di Indonesia dan apakah hasil dari kegiatan ekonominya. Ya, betul. Karena memiliki iklim tropis dan tanah yang subur, banyak sekali pertanian di Indonesia. Di antaranya yaitu petani teh, petani sayur, dan petani padi. Hasil kegiatan ekonominya yaitu teh, sayuran, dan padi atau beras. Teman-teman, menurutmu apa yang harus dilakukan agar hasil ekonomi dari laut dan pertanian tadi seperti ikan, garam, rumput laut, teh, sayur, dan beras bermanfaat? Ya, hasil-hasil tersebut tentu harus diolah dan dijual. Untuk menyalurkan hasil kegiatan ekonomi tersebut, dibutuhkan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi, yaitu di sektor sistem ekonomi, sistem komunikasi, dan sistem transportasi. Sistem dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya metode atau cara. Jadi, sistem ekonomi, komunikasi,
dan transportasi yang kali ini kita bahas merupakan cara untuk menyalurkan hasil kegiatan ekonomi. Untuk lebih memahami penjelasan tentang sistem ekonomi, sistem komunikasi, dan sistem transportasi, coba kalian perhatikan video berikut. Kenapa Mas bingung gitu? Bingung, Mbak. Ini selada udah mau panen tapi nggak tahu jual kemana ini. Nah, jangan bingung gitu Mas. Nih saya ada solusinya nih. Masnya tahu aplikasi Sipindo nggak Mas? Bingung, Mbak. Nah, jadi Sipindo itu adalah aplikasi Sistem Informasi Petani Indonesia. Nih ya, saya kasih tahu ya. Nih, jadi Sipindo itu banyak manfaatnya Mas. Salah satunya itu membantu petani untuk jual beli sayur. Coba ya, kita klik. Setelah itu kita buat iklan jual. Nah, jadi kita tinggal ngisi identitasnya Masnya aja nih. Nama, terus habis itu tanaman, terus tonasenya berapa, alamatnya di mana. Setelah itu baru udah diposting gitu. Gitu ya? Iya. Boleh nih, Mbak. Gimana caranya, Mbak? Masnya bawa HP kan? Coba. Oke, coba kita klik di Play Store. Setelah itu kita install. Nah, ini kan. Oh ya, udah ada. Nah, jadi ini kita tinggal daftar aja. Gitu, namanya Mas. Nggak hanya itu juga, Mas. Tapi ini ada rencana penanaman juga. Jadi Masnya kalau misalnya ada masalah nih tentang hama penyakit, di sini juga bisa, Mas. Menjawab pertanyaan Mas tuh. Nah, kan sudah terposting kan jualan Mas selada, ya kan? Nah, ini juga udah ada yang menawarkan Mas. Ya? Iya ya. Nah, jadi kita bisa melihat nih siapa aja sih yang menawar dan siapa aja yang pengen beli gitu kan. Dan gak hanya itu juga Mas, tapi kita bisa saling kenal nih untuk para penjual. Nih, jadi ada daftar para penjual. Kita bisa kenal nih, misalnya penjual untuk daerah Lampung, mana aja sih yang jual selada, gitu kan? Nih, itu kan? Iya kan? Sekarang nggak usah bingung Mas, karena sekarang teknologi udah canggih. Oh ya, Mbak. Makasih nih, Mbak ya. Ada solusinya nih, Mbak. Video apakah yang barusan kalian saksikan? Ya, betul. Video yang barusan kalian saksikan adalah video tentang aplikasi pertanian online. Dengan aplikasi tersebut, petani bisa menjual hasil pertanian mereka dan bertanya tentang kendala yang mereka hadapi. Miss yakin kalian pasti sudah familiar dengan aplikasi jual beli online lainnya. Tapi menurutmu, apakah sama kegiatan ekonomi zaman dahulu dengan zaman sekarang? Fasilitas teknologi seperti internet, komputer atau laptop, dan handphone ternyata sangat membantu proses penyaluran kegiatan ekonomi di berbagai sektor saat ini. Sektor atau bidang sistem ekonomi yang berupa kegiatan pembayaran di zaman dahulu, masyarakat melakukan jual beli dengan cara cash atau tunai. Bahkan di zaman sebelumnya dengan cara barter atau tukar-menukar barang. Di zaman sekarang, masyarakat dapat melakukan jual beli dengan menggunakan kartu kredit, debit, transfer, atau dengan aplikasi dompet digital. Pada sistem sektor komunikasi merupakan cara mengiklankan produk. Di zaman dahulu, masyarakat mengiklankan atau menawarkan produknya secara langsung atau menggunakan iklan di media koran dan majalah. Di zaman sekarang, berkembang
dengan menggunakan atau melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, game, dan billboard. Pada sektor sistem transportasi, yaitu transportasi yang digunakan untuk menyalurkan hasil kegiatan ekonomi, di zaman dahulu, transportasi yang digunakan masih menggunakan angkutan tradisional dan sederhana, menggunakan tenaga hewan atau manusia. Contohnya, delman dan becak. Di zaman sekarang, berkembang menggunakan tenaga mesin. Contohnya, sepeda motor, mobil, kereta api, kapal laut, dan pesawat. Dengan berkembangnya alat transportasi tersebut, penyaluran produk dari produsen ke konsumen menjadi lebih cepat. Teman-teman, ternyata banyak sekali kemudahan yang kita peroleh dengan fasilitas teknologi saat ini. Banyak lapangan pekerjaan yang bisa kita ciptakan dengan menggunakan teknologi. Contohnya adalah membuat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalian bisa membuat sesuatu yang bermanfaat dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Teman-teman, demikian penjelasan materi hari ini. Selanjutnya, kalian akan menyelesaikan worksheet 9. Kalian lengkapi bagian isian dengan penjelasan sebutan bagi negara Indonesia, contoh pekerjaan yang sesuai dengan sebutan tersebut, dan hasil kegiatan ekonominya. Pada bagian tabel, kalian isi dengan perbandingan sistem ekonomi, komunikasi, dan transportasi yang sudah Miss jelaskan di video penjelasan hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan sehat. Baik teman-teman, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan sehat. Miss akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.